Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu orang tua saya, yakni bapak saya. Namanya itu M. Salih Kusno. Dengan saya sendiri namanya M. Nasir Umam, NRP 202. Ya, jadi di sini saya akan mewawancari tentang seputar tentang corona. Di sini saya wawancara dengan bapak saya, akan tanya-tanya tentang seputar corona. Gimana sih corona itu, terus pandangannya itu seperti apa, terus keluhannya seperti apa, terus harapannya ke depan itu seperti apa. Saya tanya, Pak, saya pakai bahasa Madura atau bahasa Indonesia nanti, biar nanti bisa diterjemahkan oleh guru saya. Eh, Bapak tahu nggak itu corona itu apa? Corona memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sebelum saya lahir sudah ada corona. Ya, itu namanya taun. Terus Bahasa Arabnya tu'un. Ya, kata orang Madura tuh penyakit taun. Nah, penyakit taun itu merupakan virus juga. Virus itu juga virus. Virus itu berasal dari binatang. Seperti dulu di zaman dahulu penyakit apa namanya seperti terjangkit kena sedikit cacar itu juga termasuk corona. Zaman sekarang ya corona. Lepra, corona juga, seperti apa itu ya, yang enggak ada yang dulu di zaman dahulu tuh ada kena langsung meninggal seperti flu burung. flu Itu burung corona ya. juga, tapi dianukan kepada burung. Corona yang sekarang ditibakan kepada manusia itu ujian. Bagi kita nih ujian. Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita ingatlah kepada Sang Pencipta, karena corona itu ada yang menciptakan, datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama beragama kepada umat-umat yang beragama di seluruh dunia. Mintalah menurut keyakinan agama masing-masing, mintalah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gini, mudah-mudahan corona ini bisa hilang. Terus gini, gimana dengan kebijakan pemerintah yang sekarang sudah menutup akses, terus supaya warga-warganya itu stay home? Gimana menurut Bapak kebijakan tersebut? Ya, memang suruh di rumah gitu, tidak boleh keluar. Memang bagus anjuran pemerintah di rumah itu, memang bagus itu ke kesehatan kita bagus. Tapi ada tapinya. Apa? Ada tapinya. Seperti saya sendiri. Saya ini seorang pedagang keliling. Keliling. Kalau tidak mencari sesuap nasi nggak bisa kerja. Karena kehidupan saya tuh cari sehari, makan sehari untuk menghidupkan anak-anak saya. Nah, tolong bisa dipikirkan, jangan langsung minta kebijakan dari pemerintah. Memang bagus anjuran pemerintah itu, bagus sekali. Saya setuju. Tapi dipikirkan dulu. Yang bagi yang tidak mampu. Kan sekarang ada katanya ya, tapi katanya mau di lockdown. Itu bagi saya berat. Kalau lockdown kenapa? Itu kan lock itu merupakan kunci. Ya. Itu untuk kerja semua aktivitas tidak mati. Ada. Nah, mati. Bagi saya nih sudah mati, nggak bisa usaha lagi. Nah, tolong dipikirkan. Kalau di lockdown misalnya di Pulau Madura, apakah mampu untuk menghidupkan warga kita yang miskin, warga kita yang mencari hidup sehari? Nah, itu perlu dipikirkan matang-matang. Nah,
itulah yang kita Tapi perlu kan gitu. pemerintah sekarang sudah mengeluarkan kebijakan baru seperti kredit sudah tidak ditagih, terus ada lagi penggunaan untuk dana bantuan seperti PKH lah, seperti prakerja, tuh. Terus itu kan sudah meringankan beban gitu, sebenarnya Iya, gitu. tapi itu bagi orang besar. Kalau seperti saya kan utang sama UKM, tetap saya bayar. Koperasi. Tetap bayar. Saya koperasi tetap bayar. Yang setengah bulan sekalian saya tetap bayar karena saya punya usaha ini pinjaman tetap saya bayar. Jangan kan. Nah, memang anjuran pemerintah bagus, tapi bagi yang pinjamannya itu 1M 100 ke atas, ya itu baru bebas. Tapi kalau pinjamannya hanya sedikit untuk modal usaha saya, nah Tetap bayar. tetap saya bayar. Nggak bisa tetap saya bayar. Terus mengenai pengaruh nih pandemi corona terhadap terhadap ekonomi, terutama ke Bapak sendiri itu gimana sih? Menurun, omset saya menurun. Terus terang, Dari sekitar dari pendapatan saya omset menurun karena mulai melonjak bahan harga sepuluh pokok tuh ya harga bahan naik ya sepuluh sekarang pokok ya. itu sudah melonjak ya. Hmm. Seperti gula dulu 12.000, sekarang 20.000 ya. Seperti Bawang putih. beras ya. Beras dulu kena 28 ya per gantang, sekarang sudah 34. Nah, seperti minyak dulu Berapa? hanya per liternya itu kena 10.000, sekarang sudah 12. Nah, ya sudah mulai melonjak. Nah, ini Imbasnya ya kepada kita, Hmm. kepada orang-orang kita yang sekitarnya. Nah, itu sangat hancurlah. Kasihan. Apalagi mendekati bulan puasa. Nah, ini memerlukan dana yang besar. Kalau kita ini tidak usaha, bagaimana? Mau cari kemana? Ayo tolong dipikirkan bersama. Ini menurut pendapat saya. Nah, terus ini yang terakhir sekali untuk Bapak sendiri sebagai rakyat kecil atau rakyat menengah ke bawah, harapan untuk kedepannya untuk pemerintah seperti apa gitu? Harapan Bapak untuk pemerintah seperti apa? Terus gitu aja. Ya, Keinginan Bapak seperti pemerintah apa gitu? bagus. Jangan hanya digembar-gemborkan corona. Itu diusahakan bagaimana Rakyat kecil. penemuan obatnya dulu. Ya, Jangan hanya penemuan himbauan. vaksinnya itu dulu ya. Vaksinnya. Antivirusnya. Tolong. Itu Kasihan dulu. ada. Kalau hanya digembar-gemborkan ini itu, jadi rakyat kecil jadi ketakutan. Insya Allah Madura Sumeneb itu aman karena berkat doa-doa para ulama, doa-doa para santri, doa-doa para semuanya yang ada di Kabupaten Kota Sumeneb. Dan jika seandainya ini kan Sumeneb kan sebenarnya sekarang masih belum ada positif corona, masih daerah masih hijau. Terus kalau seandainya, tapi saya nggak mengharapkan seperti itu. Sumeneb ini adalah 1 atau 2 orang yang terjangkit positif corona itu gimana sih Pak? Apakah tetap mau lanjut keluar, apa tetap lebih baik di rumah atau gimana? Lebih baik di rumah. Baik di rumah dulu. Untuk jarang berapa waktu itu? Ya kurang lebih lah setengah bulan lah, paling anunya setengah bulan di rumah. Terus jika setengah bulan di rumah, untuk kehidupan pemasukan Bapak dari mana? Ya gimana lah, ya yang jelas ya kurang bagi kita ya, kurang pendapatan, ndak bisa ya terpaksa ya cari anunya. Mudah-mudahan lah di Kota Sumeneb ini ndak ada. Ya amin. Ndak ada apa-apa lah, aman, zona aman semua. Itulah yang pentingnya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nah, itu cukup saja. Mungkin ini statement dari orang tua saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.